Gue tahu lu semua bergetar saat mendengarkan ada orang yang bisa menggandakan uang dari jutaan jadi miliaran di saham. Mungkin pembahasan gue kali ini sedikit melenceng dari biasanya, tapi gue tetap menggunakan AI sebagai alat untuk suspek ini. Sebelum gue bahas topik panas ini, gue mau kasih disclaimer ke kalian. Gue bisa dibilang masih newbie dalam bidang ekonomi, terutama bagian investasi. Awal mula gue bergabung saham atau investasi itu belum lama, dan pertama kali itu saat corona sekitar tahun 2020. Tepatnya saat membuka akun RDN di aplikasi Ajaib itu bisa mendapatkan satu lot saham random secara gratis. Karena akhir-akhir ini booming di mana-mana, gue akan membagikan sedikit pengalaman gue tentang bermain saham sebagai newbie menurut pandangan gue secara pribadi kepada kalian yang mungkin sudah masuk ke dunia investasi saham ataupun yang belum masuk sama sekali. Jadi kalian boleh koreksi gue di kolom komentar kalau ada hal yang menurut gue itu kurang benar dengan kenyataannya. Tentu saja gue kali ini melibatkan AI untuk membantu gue menganalisa tentang saham-saham tersebut. Karena pembahasan di channel gue kan tentang AI ya kan boy. Menurut gue bermain saham di zaman sekarang itu sudah berbalik arah ke ranah day trade atau trading harian, bukan lagi investasi jangka panjang atau long term. Karena adanya seseorang yang tiba-tiba viral memiliki kekayaan triliunan dari saham, kalian pasti tahulah. Karena hal itu banyak membuat orang Indo bergetar dan bertanya-tanya, kok bisa? Gimana caranya? Jujur, gue sendiri pun merasakan hal yang sama. Karena gue sempat vakum di dunia persahaman ini, gue langsung to the point aja. Yang uangnya dikit pasti rugi kalau mengikuti cara dia. Ya lu tahulah, saham itu kan untungnya atas dasar persen, dan kalau sedang untung itu disebut dengan capital gain, dan kalau rugi itu disebut capital loss. Dan di setiap harinya kenaikan dari emiten saham itu ada batas atas dan bawahnya. Kalau di atas disebut ARA, dan kalau di bawah disebut ARB. Mau naik turun itu sudah ada batasnya. Gue kasih contoh bentuk batas hariannya, lihat gambar ini. Dan ada hal tertentu jika suatu emiten saham itu naik atau turun 100% dalam sebulan pasti akan terkena suspend dari pihak BEI. Jadi nggak bisa tiba-tiba naik 100% dalam sehari karena bisa mengindikasikan pencucian uang. Gue kasih contoh emiten yang sedang booming dan kemarin setelah IPO bullnya atau naiknya itu gila-gilaan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, ini adalah contoh saham yang bisa dikatakan menggandakan uang dalam waktu singkat. Gue akan jelasin pelan-pelan dan sedikit praktekan. Coba lu bayangin lu invest dana sekitar 100 juta dalam saham ini, dan saat ATH atau all time high emiten itu kan naik 800%. Lu kaliin aja 100 juta lu itu berarti kan jadi sekitar 800 juta ya kan. Coba kalian bayangkan, naiknya 800% dalam waktu kurang dari sebulan. Siapa coba yang gak tergiur? Tapi kalau lu cuma punya uang 1 juta ya jadinya cuma 8 juta, walaupun masih lumayan lah. Tapi masalahnya kita semua nggak tahu juga kenapa saham ini bisa naik segila itu. Pas beli harganya turun, pas lu jual kok naik. Kata-kata itu sering terucap dari para pemain day trade atau sebut saja retail. Katanya naik turun saham itu ada batasnya, Bang. Yap, betul sekali. Seperti yang tadi gue jelasin, gue gabungin aja penjelasan tadi dengan emiten ini agar kalian lebih paham.
Setiap hari itu kenaikan suatu emiten saham dibatasi kurang lebihnya 35% tergantung harga per lembarnya. Jadi naik atau turunnya itu perharinya ada batasnya. Tapi gue mau jelasin dulu kenapa saham itu bisa naik bisa turun agar kalian tahu resikonya. Gue kasih contoh saham yang kemarin aja. Kan saat IPO jumlah lembar saham itu kan sudah ditentukan jumlah lembarnya beserta harga satu lembarnya. Kalian coba lihat ini yang gue lingkarin. Karena sistem dari saham itu kita belinya harus satu lot, yang mana satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi harga awalnya sudah ditentukan ya kan. Dan saat IPO atau saat lapaknya dibuka, semua orang bisa langsung membelinya dan memborongnya. Karena saat IPO itu harganya masih tergolong murah dan mempunyai persentase harga naik itu paling besar. Nah, kalau stok lembar saham dari perusahaan itu sudah habis terjual, maka pemilik lembar saham itu kan jadi perorangan. Nah, untuk menentukan harga naik atau turun itu tergantung orang yang memiliki lembar saham tadi. Kalau banyak orang yang mau beli tapi yang jual nggak ada, sudah pasti naik harganya. Sama halnya ketika banyak orang yang mau jual dan yang beli itu sedikit, pasti harganya itu akan turun karena agar cepat terjual. Itu adalah gambaran besarnya. Balik lagi ke emiten tadi. Di sini tertulis jumlah lembar saham yang akan ditawarkan dan di atasnya ada harga per satu lembarnya kan. Jadi pada saat pasar modal atau bursa efek itu dibuka, langsung hype ini, langsung viral. Jadi dalam hitungan menit lembar saham yang ditawarkan perusahaan itu langsung habis terjual. Tapi karena masih banyak yang mau beli saham dari emiten itu, alhasil harganya langsung arah atau harga tertinggi di hari itu. Di hari berikutnya karena hype-nya masih sama, jadi kenaikan harga saham itu masih gila-gilaan. Bahkan sampai kemarin itu naik arah 11 kali dari harga awalnya itu Rp168 menjadi Rp1.605 per lembar dengan persentase kenaikan 855%. Lu coba bayangkan, dalam waktu nggak sampai sebulan, uang yang lu tanamkan di saham ini naik 8,55 kali lipat. Tapi itu kan baru manis-manisnya ya kan. Kalau lu yang beli dari awal pasti punya perasaan gelisah. Saat arah pertama ada yang optimis hold, ada yang keringat dingin terus jual karena lumayan udah untung 34%-an. Tapi kenapa saat multi-bagger gak ada naik turun seperti saham lainnya? Karena yang jual saham itu nggak ada dan sangat banyak yang mau beli, sistem belinya langsung berubah menjadi seperti sistem lelang. Dan penawaran atau bid harga tertinggi itu yang membuat arah sampai 11 kali dalam waktu singkat. Namun akhir-akhir ini sudah ARB lagi. Dari tadi lu sebut ARA atau RB itu apa sih bang artinya? Oh iya, ARA itu artinya auto rejection atas. Penjelasannya ya harga saat pembukaan itu dipaksa mentok ke atas. Lu coba lihat gambar ini. Dan ARB itu berarti kebalikannya, auto rejection ke bawah. Berarti harga saat pembukaan itu dipaksa turun ke batas paling bawah seperti di gambar ini. Kalian sudah paham belum? Kita masuk ke sesi paling penting dari video ini. Lu semua pasti setelah tahu fenomena ini pasti berpikir kalau mencari uang itu sangatlah mudah dan lu mau coba. Hei anak muda, jangan gegabah. Kalau enggak uangmu akan berkurang setiap harinya. Kenapa gue bilang begitu? Karena yang lu tadi bilang cari uang itu mudah kan? Karena lu lihat kalau sahamnya itu udah naik ke 800% kurang lebihnya. Tapi pernah nggak lu berpikir kalau saat emiten itu di harga awal 168, apakah lu expect bakal naik ke 800%-an dan jadi 1605? Kan enggak saat. Makanya jangan gampang FOMO sama tergiur yang manis-manis aja. Kenyataannya saat lu beli saham yang sejenis dan di hari itu juga sahamnya tiba-tiba turun, apa nggak keringat dingin lu? Dan lu pasti langsung jual itu dan langsung rugi. Pas lu udah jual, tiba-tiba saham tadi harganya naik dan lu beli lagi. Dan saat lu beli, kok harganya turun lagi? Lu langsung stres karena minusnya banyak.
Sat, gue kasih tahu ya, makanya apa-apa itu riset dulu, belajar dulu, jangan asal FOMO. Lu habis beli saham langsung screenshot buat status di WA atau di IG ya kan, dengan caption Assalamualaikum kekayaan. Padahal 1 menit setelah lu buat status itu, lu buka lagi aplikasi saham lu, tiba-tiba udah merah aja itu saham. Masa lu gak tahu di mana ada uang, di situ ada bandar dan mafia yang mendekam. Karena sudah banyak yang bilang yang kaya semakin kaya dan yang miskin jangan main saham. Salah, yang miskin nunggu bantuan. Back to topic. Gue mau nanya ke lu semua, kenapa lu main trading saham dengan uang lu yang unyu itu? Padahal jelas bedanya. Lu invest katakanlah 1 juta nih, dan coba bandingkan dengan orang yang invest 1 miliar. Kalau emiten sahamnya per hari itu naik 10%, yang lu dapetin cuma 100 ribu. Dan orang yang invest 1 miliar itu dapatnya 100 juta. Sudah sangat jauh kan? Tapi lu jangan mikir untungnya aja, Sat. Lu mikir juga kalau turunnya 10%. Lu cuma rugi 100 ribu dan orang yang invest 1 miliar tadi itu rugi 100 juta. Mending lu kan gak rugi banyak. Lu semua udah paham kan maksud gue? Go big or go home, cacing-cacing, naga-naga, high risk, high return. Itu semua kata-kata yang sering dilontarkan orang-orang yang bermain trading atau ngadu nasib. Dulunya saham itu dibeli karena perusahaannya punya fundamental yang bagus, laba bersihnya setiap tahun itu naik, dan pemimpinnya visioner. Tapi untuk sekarang beli saham itu udah nggak peduli dengan itu semua, karena kebanyakan yang dicari sekarang itu untung, dan untung. Alhasil emiten yang harga sahamnya masih murah dijadikan ajang menggoreng para retail. Kandar, ARB Kandar, ARA Kandar, jangan kasih kendor. Hahaha. Gue kemarin riset dan ikut beli untuk mencoba hal ini, dan 90% gue bisa katakan kalau gue itu kalah. Entah karena ilmu gue kurang atau riset gue yang cupu, tapi ternyata gue baru sadar kalau itu udah disetting. Sialan. Lu tahu kan ada menu top gainer atau top loser di setiap aplikasi saham. Nah, biasanya di dalam daftar itu banyak saham-saham yang naik atau turunnya paling tinggi berdasarkan persentase di hari itu. Untuk acuan para retail mencari nafkah, padahal hasilnya lu gak bisa tebak saham mana yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. AI pun gak mampu menjawabnya karena memang real time settingan bandar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau mau harga saham itu lu naikin, lu harus punya pasukan untuk memasok bahan bakar, yaitu uang untuk mendorong harganya naik. Dan mekanisme ini sering terjadi kalau lu punya grup-grup atau kelas-kelas itu yang suka menganalisis saham, dan di pagi harinya ada yang membagikan daftar saham yang akan naik. Padahal aslinya kan lu juga yang naikin saham itu sendiri. Untung ruginya juga kan tergantung lu sendiri. Pas jualnya itu atau pas belinya itu timingnya pas enggak. Karena sudah jelas semua yang memiliki bahan bakar yang lebih banyak pasti bisa melaju lebih jauh daripada yang numpang ikut doang. Ada uang, ada kuasa boy. Nanti kalau ada yang nyangkut pasti koar-koar, agar banyak yang beli dan bisa jual. Jadi orang yang nyangkut itu nggak rugi-rugi amat lah. Itulah kenyataannya. Jadi gue saranin lu yang mau investasi, budayakan riset dulu. Kalau nggak bisa risetnya, lu pakai AI dong. Kan udah ada itu teknologi. AI itu lu pakai untuk riset saham mana yang fundamentalnya bagus untuk jangka panjang. Nanti sama AI itu dijabarin semua beserta resikonya. Kan udah ada teknologi, jangan kuno-kuno amat lah lu jadi human. Tapi di lain lu pakai AI, lu harus tahu juga realitanya. Gue kasih contoh aja, semisal gue mau investasi di saham dari emiten Antam. Karena lu tau lah, kalau hasil bumi itu sampai kapanpun tetap dipakai dan banyak orang yang minat. Jadi kemungkinan bangkrutnya itu kecil kecuali dikorupsi. Dari gambaran besar itu seharusnya kalian sudah tahu perusahaan mana yang cocok untuk kalian berinvestasi. Dan gue saranin aja kalau belinya itu pas harganya turun. Kalau suatu saat harganya turun lagi, gimana Bang?
ya lu beli lagi lah, mumpung harganya murah. Jangan lu malah jual, adanya rugi terus lu. Ubahlah mindset kayak instan lu itu dulu, baru main ginian. Kalau lu jual-jualin terus saat rugi karena takut harganya turun terus, kenapa lu main saham? Mending lu tabung di deposito saat yang ada bukannya tambah kaya tapi bagi-bagi uang ke orang yang sudah kaya. Biasakan lu belajar dulu agar lu tahu resikonya. Lagian kalau invest jangka panjang bisa dapat dividen di setiap tahunnya itu 2 kali. Lumayan kan? Kalau lu pernah lihat atau baca postingan seseorang yang bilang ngapain nunggu dividen, mending daily trade lebih cuan. Ya kalau untung, kalau sebaliknya minus dong boy. Ada juga yang bilang percuma dividennya 10%, kalau harga sahamnya turun 11%, sama aja rugi 1%. Binatang, lu paham nggak sebenarnya turun itu wajar tapi kan besok ada kemungkinan naik lagi. Jangan-jangan lu tipikal yang saat harganya turun langsung keringat dingin dan langsung lu jual itu saham. Bener, nggak tambah-tambah itu uang lu. Kecuali kalau turunnya itu karena ada masalah dari internal perusahaannya, itu lu jual baru make sense lah. Kalau perusahaannya baik-baik aja dan pembukuannya bagus, kenapa pas harganya turun lu gelisah? Makanya belajar lagi boy, jangan malah menggiring opini sesat. Gue kasih warning ke lu pada yang belum masuk ke dunia saham. Lu jangan sekali-kali beli saham waran yang ada uang lu nyangkut dan sudah pasti minus banyak. Gue udah berkali-kali bilang di ending video gue, di zaman sekarang yang lebih penting dari uang adalah ilmu pengetahuan. Mau sebanyak apapun uang lu, kalau lu nggak paham psychology of money, ya pasti habis itu uang. Tapi kalau lu paham manajemen tentang uang, walaupun sedikit apapun uang yang lu miliki, pasti akan jadi banyak suatu saat nanti. Anjas. Intinya jangan termakan tren, karena tidak ada yang namanya kaya instan, kecuali tanah lu dibeli buat jalan tol atau dapat warisan dari nenek moyang lu. Di konten ini AI cuma sebagai alat riset dalam membantu untuk menentukan saham mana yang cocok untuk kalian. Asal kalian bilang ke AI-nya itu detail seperti berapa banyak uang yang akan lu investasikan, per apa kalian mau menambah atau membeli lagi, dan perusahaan di bidang apa yang cocok untuk kalian. Agar kalian juga tahu perusahaan itu membuat apa dan menjual apa. Kan lucu kalau lu investasi ke perusahaan tapi nggak tahu yang mereka jual itu apa. Selalu waspada jika bermain dengan uang, karena itu bisa membuatmu kaya atau celaka. Sekian penjelasan dari gue tekenin, jangan percaya 100% kata-kata gue tadi, karena gue tidak pro di bidang ini. Biasakanlah riset dulu sebelum melakukan sesuatu. Gue di sini cuma mau ngasih pengalaman pribadi gue ke lu semua agar tidak terjebak di permainan orang-orang kaya. Dan jangan asal percaya pada siapapun di dunia ini kalau lu sendiri aja tidak percaya diri. Pergunakanlah uang dari jerih payah kalian dengan bijak. Stay king. See you next suspect. Don't play with the young.